Come on, Oscar. I got. What the fuck? Nada, isn't this like a... Come on, Let's go Kak Aska. Saya kira itu adalah satu entertain yang cukup positif ya, bahwa Bung Deddy ya sebagai orang tuanya Aska juga pasti dia memperhatikan keselamatan Aska dan mungkin lawannya juga, makanya pertandingan itu pun saya yakin sudah diproteksi dengan headguard, dengan sarung tinju yang bagus, dan kedua belah pihak juga mereka mempersiapkan diri kan untuk pertandingan itu, dan juga ada wasit yang bisa mengawasinya kalau terjadi apa-apa bisa langsung diberhentikan atau diselamatkan kan untuk para petarungnya. Saya kira menurut saya sih itu oke ya, satu entertain yang cukup positif gitu. Jadi mungkin di sini bisa kita juga memberikan edukasi bahwa buat anak-anak juga bahwa ini loh, kalau mau memang hobi berantem di tempatnya gitu kan, yang ada yang ada wasitnya ya, yang dilindungi dengan sarung tinju betul, dengan headguard yang untuk proteksi diri. Saya kira ide Bung Deddy ini oke. Bagus, dan ini menurut saya sih bukan eksploitasi anak ya, karena Aska juga bukan anak-anak, dan lawannya juga pasti dari Bung Deddy sendiri sudah mempertimbangkan bahwa ini seimbang gitu. Paling penting adalah perlindungan itu kan yang cukup aman. Mungkin peraturan yang sebagai yang real buat petinju mungkin tidak terlalu yang benar banget ya. Tapi kan memang ini tujuannya sebenarnya buat entertain kan ya. Buat saya bukan mengeksploitasi seperti itu dalam hal yang negatif kan ya. Ini kan dalam hal yang positif gitu loh. Kalau memang menurut saya kita bisa ambil sisi positifnya, bahwa ini loh Bung Deddy punya anak cowok ya kan ya. Mereka mungkin yang anak-anak cowok yang hobi berantem ya disalurkan pada tempatnya gitu kan, olahraga tinju gitu, dengan diawasi dengan wasit ya kan, dengan proteksi diri, dengan headguard, dengan sarung tinju, itu kan lebih aman sebetulnya. Iya. Dan itu bisa lebih menghimbau atau mengajak anak-anak yang teman-teman yang hobi tawuran ya kan, untuk bisa ayo ke tempat yang positif aja, latihan di gym misalnya, terus bertanding di atas ring gitu kan, lebih aman, kita bisa menunjukkan prestasi ya kan. Menurut saya sejauh ini itu sih. Berat badan mungkin saya kurang tahu ya, karena masing-masing harus ditimbang ya kan. Ya tapi kalau hanya untuk entertain aja dan menggunakan sarung tinju yang sangat aman, yaitu dengan mungkin dengan sarung tinju yang mungkin lebih besar ya kan, dengan headguard dan dengan pengawasan wasit, atau juga dengan disediakan ambulan, saya kira cukup oke sih, aman. Ya harapannya tentunya bahwa pertinjuan di Indonesia ini bisa bangkit lagi ya kan ya, bisa bangkit, bisa memunculkan juara-juara tinju baru dari Indonesia ya, baik nasional maupun internasional ya. Harapan saya tentunya juga banyak yang bisa mendukung ya, mensupport untuk tinju Indonesia bisa bangkit lagi. Itu harapan saya dan semua petinju Indonesia tentunya. Ya dari hasil tinju ya, jadi ada beli mobil baru lah, nggak munafik lah. Jadi ada beberapa beli mobil baru, beli aset baru dari hasil tinju, lumayan. Ada sih jadwalnya Malaysia sih, dari negara tetangga, dari Malaysia mungkin di bulan Agustus. Itu sih promotor aja, aku tinggal ngikutin bagaimana promotor memberikan jadwal. Ya pasti udah suatu hal yang menarik ya gitu. Terus udah ada rangkaian pertandingan juga dari mulai Juni, Juli, Agustus, malah 3 bulan ini per setiap 1 bulan itu ada pertandingan. Tanggal 12 Juni ada HSS Holiday Sports Show, terus tanggal 9 Juli ada, sampai Agustus pun ada. Nah itu jadi sebuah hal yang memang mau nggak mau ya kita harus berlatih ya. Tinju itu juga suatu hal yang menarik, suatu hal yang aku juga sukain. Memang aku dari kecil emang seneng bertarungan, seneng berantem. Aku udah cerita juga bahwa dari kecil tuh kalau setiap jam istirahat aku tuh selalu
bertarung gitu. Ada beberapa momen aku tuh pasti kayak bertarung sama teman, ditonton sama teman-teman lain gitu. Jadi kebudayaan itulah yang identitasin menjadi seorang si gladiator itu yang senang bertarung di mana-mana. Ya pastinya jadi suatu hal olahraga juga yang kita suka, yang kita ini ternyata di atas ring itu adalah suatu hal yang oke juga gitu. Olahraga yang menurut aku butuh mental, nyali, adrenalin dan lain-lain. Lagi konsultasi juga ke yang gizi supaya juga makannya teratur, beratnya ringan, terus endurance juga bagus, ketahanan fisik di atas ring. Kan 3 menit dalam satu ronde itu bukan hal yang mudah buat kita bisa bertahan di ring gitu. Apalagi dengan usia kita mau 40. Tergantung promotor nanti akan mempertemukan dengan siapa. Kalau tanggal 12 Juni itu akan dipertemukan dengan ya salah satu penyanyi Indonesia juga yang semua orang juga pasti kenal, inisial S. Nah itu sudah menjadi official, nanti akan mengumumkan pertandingannya gitu. Sebenarnya tadi sama Gewa ke makam untuk enggak sih sering, cuman Gewa stay di mobil gitu, jadi nggak nggak ikut ke makamnya gitu. Iya, ke pusaranya gitu. Ya happy karena jujur beberapa hari ini berturut-turut Glenn datang ke mimpi aku menjelang di tanggal 8 ini. Ya semenjak ulang tahun aku lah, tanggal 4 April kemarin. Anyway, kemarin aku ulang tahun yang ke-27. So happy ditengokin sama suami meskipun di mimpi ya gitu. Happy. Ceritanya pertama ya dia senyum-senyum, peluk aku, cium aku, maksudnya cium kening aku gitu. Jadi pertama tuh kangen-kangenan lah sama Glenn. Hari kedua agak sebel karena aku ditinggalinnya artinya di mimpi itu dia mau nyanyi sama Baku Cakar. Jadi aku bilang kok pergi gitu aja. Ya mimpi kan, tapi apapun itu mimpinya aku happy. Ya ditengokin lah sama suami gitu kan. Kalau sedih pastinya sedih, apalagi kalau misalkan melihat pertumbuhan Gewa, perkembangan Gewa. Aku pengennya, ya aku tahu Glenn pasti melihat di atas sana, tapi secara pribadi aku pengen fisiknya itu bener-bener ngelihat Gewa gitu. Betapa Gewa mirip banget sama ayahnya, mirip banget. Iya, suka banget. Apalagi ya karena aku selalu memperkenalkan lagunya Glenn. Jadi udah pasti bilang ayah. Pengen lagunya Glenn. Apalagi yang lagu Romansa ke Masa Depan. Itu karena aku selalu memperkenalkan dari dia orok banget gitu. Suaranya, fotonya gitu. Karena aku pengen Gewa tuh sedini mungkin tahu bahwa suara ayahnya itu seperti itu, bahwa muka ayahnya itu seperti itu gitu. Iya, jadi sebenarnya pada saat di Sumba itu banyak sekali kenangan yang indah buat aku, yang dimana nama Gewa pun tercipta di Sumba gitu. Jadi lagu kesukaan Gewa itu adalah Romansa ke Masa Depan, yang which is dia ada di dalam perut aku. Banyak, mulai dari rambutnya, mulai dari alisnya, mulai dari karakternya semuanya, mulai dari, ya mohon maaf aku agak sedikit jorok ya. Gewa enggak, Gewa tuh bener mirip banget ayahnya, yang dimana kalau misalkan baju kotor, kalau keluar keranjang, Gewa langsung ke kamar mandi, langsung dimasukin gitu. Terus kalau misalkan di mobil, baru hari ini tadi aku di mobil tuh nggak pakai seat belt, tapi dia langsung bilang mami. Anyway, Gewa panggilnya tuh masih mama, kadang ibu, kadang mami gitu kan. Mami, belt dia bilang. Jadi ngasih tahu seat beltnya gitu. Perhatiannya, sweetnya ayahnya banget gitu. Jadi ceritanya aku lagi nonton Korea, nangis ya kan. Terus Gewa turun dari kasur gitu, tempat tidur, manggil mbakku. Mbak Mami. Jadi dia mungkin khawatir gitu. Aku pas udah dikasih tahu, Mami nggak nangis. Mami cuma nonton film terus dia meluk. Iya, sensitif, romantisnya ya bapaknya banget gitu. Kita nginep. Ya Allah. Genda nginep ya Genda? Yo Gendanya hilang. Kamu lagi pup cantik.
Kamu lagi Enggak, Kak, dia itu kan itu mau itu loh Apa tuh? limpangan gini tadi. Oh, pengen tiduran di kasur. Geli. Si rumahnya gini, kasur semua. Seru banget. Ya Bun ya. Ya Arsi, kita mau tidur bersama. Mau dipasang dulu spraynya. Tidur bersama guys. Wih. Wih. Gak mau genda. Apa ya, makanya kadang sering nenek-neneknya tuh sering ke rumah bantuin jagain, karena jujur aku karena dulu walaupun sering sama Arsy tapi kan ini anak sendiri pasti kan akan berbeda kayak gitu, jadi masih banyak belajar lah pastinya kayak gitu. Seneng aja pokoknya, kayaknya semua di rumah ini suasananya terharu, semua di rumah ini kebawa suasana bahagianya, semuanya ketular jadinya. Karena kan kemarin kan nginep di sana beberapa hari gitu. Kakak seneng, Bunda nginep lagi. Aku bilang sebentar ya Kak gitu. Maksudnya kan biar Kakak sama Abang juga harus punya ruang untuk untuk mereka berkeluarga setelah punya anak gitu. Dan alhamdulillah aku lihat abangnya udah benar-benar kebapaan banget, kakaknya juga udah keibuan banget gitu. Seneng lihat mereka. Kak, kamu nggak lihat nih Kak? Oh iya, dia ngeliatin. Kamu nggak lihat? Lihat pinter. Anak pinternya Genda. Aduh. Iya. Aminahnya lagi sama Tante Arsy. Seneng banget karena Aminah tuh sama dia tuh bikin orang jadi gemes, jadi semuanya seneng lah gitu. Semangat melihat dia tumbuh besar. Aku makanya kepingin cepet bisa ngajak jalan-jalan dia. Dia tuh lagi gemesin, lagi cantik banget. Lagi gemesin, lagi yang nangisnya. Terus kalau dia udah buka mata kayak bersinar, ya kayak cahaya itu gitu. Jadi kan apalagi dia udah punya lagu lahirannya dia tuh yang video klipnya juga bagus. Jadi benar-benar dipersiapkan sebaik mungkin nih untuk kelahirannya dia. Jadi anak ini semoga bisa bisa menjadi anak yang solehah, bisa menjadi anak yang pintar, yang berbakti pada orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa, dan sukses dan beruntung. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.